menyanyikan kemuliaan-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, Kau yang layaklah Kau Tuhan. layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Bagi orang yang bukannya mendengar firman Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dan Tuhan, firman Tuhan minggu ini bicara tentang hidup adalah sebuah perjalanan. Saudara dan Tuhan, bicara soal perjalanan bukan bicara dari titik satu ke titik yang lain. Bicara perjalanan bukan hanya bicara dari satu kota ke kota yang lain. Bicara perjalanan bukan hanya bicara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bukan hanya itu. Bicara perjalanan adalah bagaimana di dalam perjalanan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana perjalanan hidup kita orang lain bisa diberkati. Bagaimana dalam hidup kita berdampak bagi orang lain. Ini yang penting. Bukan soal perjalanannya dari titik-titik yang lain. Bukan soal perjalanannya dari tempat ke tempat yang lain. Bagaimana perjalanan hidup kita itu memberkati orang lain. Ini yang penting. Bagaimana perjalanan kita berdampak bagi orang lain. Ini yang penting. Ini yang penting, saudara dalam Tuhan. Ini yang penting. Kalau kita cuma pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, ya boleh-boleh aja cari nafkah pagi-pagi pulang sore. Kalau cuma itu, maaf nih, bukan sama seperti ayam. Ayam kan pergi pagi pulang sore. Pagi-pagi ya cari makan, masih keluar pagi kucuk makan tua. Wah, udah. Sore pulang, bayar. Pulang sore, tak usah dipanggil. Pulang sendiri tuh ayam. Gua udah punya anaknya di bawah. Kucuk. Sore pulang mana tuh? Dikasih makan. Emang tanggung jawab kita ngasih makan. Kan jam cuma itu hidup kita, pergi pagi pulang sore, pulang pagi pulang sore. Seperti itu. Nggak berdampak. Dan pokoknya dikatakan apa? Segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Kalau cuma itu hidup kita, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Pokoknya katakan segala sia-sia. Kenapa sia-sia? Hidup kita nggak berdampak sama orang lain. Hidup kita nggak berkat bagi orang lain. Sia-sia. Tuhan mau hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau hidup kita itu berdampak bagi orang lain. Tadi yang firman Tuhan katakan, yang kita katakan tadi kita baca bersama-sama di Yohanes 19 ayat 30-nya dikatakan, "It's finished." Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugas yang diberikan Bapa pada Yesus sudah selesai. Bapa dalam surga memberikan tugas pada Yesus. Dia lahir di kandang domba, betul? Kemudian diberitakan firman Tuhan, kabar selamatan kepada banyak orang. Dia berkata, kalau jalan kebenaran dan hidup, dia seorang pun datang pada Bapa kau jangan. Dia memberitakan kabar baik bagi semua orang. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang timpang dia berjalan, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan. Ada kabar baik. Hidupnya berdampak. Hidup Yesus itu berdampak bagi orang banyak. Yesus bukan cuma yang kita rayakan setiap tahun di Bethlehem lahir, bukan itu aja. Terus habis itu udah enggak. Hidup Yesus berdampak di dalam perjalanan yang 30 tahun kehidupannya, tapi berdampak. Bicara hidup bukan bicara pendek panjang hidup kita, bicara umur kita pendek atau panjang, tapi bagaimana hidup kita mau pendek, mau sedang, mau panjang, berdampak bagi orang lain. Ini yang perlu, ini yang penting.
Ini yang penting. Dan kita lihat kehidupan Yesus berdampak bagi banyak orang. Yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang masalah datang pada Yesus dan lepas masalahnya, yang buta Bartimeus diselikan matanya, bahkan yang bangkit Lazarus yang mati dibangkitkan. Ini kehidupan yang berdampak. Firman Tuhan berkata, banyak orang berbondong-bondong pada Yesus. Ngapain berbondong pada Yesus? Karena hidup Yesus berdampak. Kalau hidup kita berdampak, banyak orang berbondong-bondong datang pada kita. Karena berdampak. Kalau hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, banyak orang berbondong-bondong datang pada kita. Karena hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hidup kita nggak jadi berkat, bagaimana orang datang sama kita? Datang sama si itu, sama si Badu mau datang, nggak datang ya. Datang sama Badu nggak dapat apa-apa, ya. Batang Badu, pelitnya bukan main, ya. Pada si Badu punya yang bisa diberikan, bukannya dia miskin, dia punya yang diberikan. Tapi ya pelitnya begitu, nggak ada kasih sama sekali, ya kan? Nggak berdampak hidupnya, hanya mementingkan diri sendiri. Hidup-hidup yang berdampak adalah hidup-hidup yang egosentris, egosentris, untuk diri sendiri, segala sesuatu diri sendiri. Dapat untuk sendiri, dapat hidup sendiri, unik sendiri, ya kayak laut mati. Laut mati kan diberkati tapi nggak mengalirkan ke yang lain. Kenapa dibilang laut mati? Dia mengalir, banyak air mengalir ke laut mati, tapi dia tidak mengalirkan berkat itu pada orang lain, kepada sungai-sungai lain nggak dikalirkan air itu, tetap di situ aja laut mati. Kan begitu namanya laut mati. Coba lihat laut Tiberias, danau Tiberias, ikannya banyak. Kenapa? Ketika air mengalir di danau Tiberias, airnya itu dialirkan ke lain, dialirkan ke yang lain, sehingga Tiberias banyak berkat, banyak ikannya. Danau Galilea, danau Tiberias, banyak ikannya karena mengalir laut mati. Orang-orang yang cuma egosentris, yang hanya mementingkan diri sendiri, orang-orang yang nggak berdampak, nggak jadi berkat. Nggak ada orang berbondong-bondong. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan kita lihat, kita baca, banyak sekali katakan banyak orang berbondong-bondong pada Yesus. Banyak orang datang pada Yesus. Bahkan dari segala kota datang pada Yesus. Mereka rela jalan kaki untuk hanya bertemu yang namanya Yesus. Bayangin. Saudara coba baca firman Tuhan itu, coba meresapi firman Tuhan. Banyak dari kota-kota, keluar orang dari kota-kota datang pada Yesus. Bahkan mereka ada yang dari pagi sampai sore datang pada Yesus, mau mendengarkan firman-Nya. Kenapa? Karena hidup Yesus berdampak. Ini. Saudaraku dalam Tuhan, hidup bukan bicara pendek panjangnya hidup kita. Hidup bukan bicara berhasil tidaknya hidup kita. Tapi bagaimana hidup kita itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tapi bagaimana hidup kita itu boleh berdampak bagi orang lain. Ini yang penting. Apapun masalah kita, kita tahu ya luar biasa masalahnya kan. Hidupnya berdampak, hidup jadi berkat. Tapi ada orang aja yang tidak suka sama Yesus. Ditolak, diludahi, sampai dia matinya juga demikian. Ketika dihina, dia tidak menghina. Ketika dihujat, tidak menghujat, tidak membalas dengan hujatan. Ketika dicari maki, dia tidak menyakiti. Itu yang saya katakan tentang Yesus. Luar biasa. Walaupun di malam masalah hidup kita alami, kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk katakan gini, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwa selamanya kasih setianya. Yang tadi kita baca, baik Mazmur 19 maupun 112, Tuhan baik, segala sesuatu baik, sebab kasih setianya dari sampai
Berkali saya sudah sampaikan bahwa bukan ketika dia menang perang baru dikatakan Yesus baik, bukan. Ketika Yesus Mazmur berkatakan, terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, dan bersyukur pada Tuhan, bukan dia waktu duduk di kerajaan, bukan. Dia masih di padang gurun. Mazmur mengatakan begini, Yesus baik, kasih setia sampai selama-lamanya, itu waktu dia masih di padang gurun. Waktu dengan masalah tekanan-tekanan yang dialami. Tidak dalam tekanan masalah dia dialami, dia mampu juga menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, ketika dia padang gurun, yang di padang gurun bukan Daud aja. Dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, dia bawa banyak orang ikut di padang gurun. Dan dia bertanggung jawab atas semua yang pengikut-pengikutnya itu. Banyak pengikutnya, dan dia bertanggung jawab pada istrinya, bertanggung jawab pada anak-anaknya, bertanggung jawab pada yang mengikuti dia, bertanggung jawab untuk makan minum mereka, bertanggung jawab keselamatan mereka. Dan hidup Daud berdampak. Kenapa mereka mau ikut terus Daud? Karena hidup Daud menjadi berkat buat mereka. Hidup Daud berdampak bagi mereka, walaupun Daud dalam tekanan luar biasa yang dialami. Maksudnya apa? Saudaraku, menjadi berkat bagi orang lain, berdampak orang lain, bukan ketika hidup kita nyaman saja. Ya kalau aku diberkati banyak uang, aku bisa jadi berkat bagi orang lain. Enggak gitu juga. Kalau aku nggak ada masalah lagi, aku bisa jadi berkat, berdampak orang lain. Enggak gitu juga. Enggak harus nunggu kita kaya raya dulu, jadi kita mau jadi berkat orang lain. Tidak. Enggak harus kita udah tidak punya masalah terus hidup kita bisa berdampak orang. Enggak begitu. Enggak begitu. Kalau kita lihat pelajaran firman Tuhan, enggak begitu. Ketika Daud mengatakan bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, dan pemazmur adalah dia mengucapkan bersyukur pada Tuhan dan bersyukur pada Tuhan, selalu ucapan syukur, berterima kasih pada Tuhan yang diucapkan pemazmur, itu dia dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan dikejar-kejar Saul dan tentaranya untuk dibunuh, dalam keadaan dikejar-kejar orang Filistin dan tentaranya untuk dibunuh, di dalam tekanan-tekanan yang luar biasa, dia mampu mengatakan Yesus baik, Allah baik, dan bersyukurlah pada Tuhan sebab Allah baik. Mampu dia kan itu. Dan juga mampu bukan hanya itu aja, dia juga mampu menjadi berkat bagi istri, anak, dan semua yang mengikuti dia. Kan kalau kita lihat saudara, kalau kita lihat Alkitab, pengikut Daud lama-lama tambah banyak. Lah, aneh gak? Daud lama-lama pengikutnya tambah banyak. Lah, di dalam tekanan, di dalam masa yang dihadapi, pengikutnya tambah lama tambah banyak. Apa rahasianya? Dia jadi berkat bagi orang lain. Kalau dia nggak jadi berkat, nggak mungkin banyak pengikutnya. Banyak datang pada dia, nggak mungkin. Kalau dia hidupnya nggak berdampak pada orang lain, nggak mungkin. Padahal malah yang ada pada dia kabur, kan begitu. Ya kan gitu. Kita mengikuti misalnya suatu pemimpin kita ikuti, ini pemimpinnya kok nggak berdampak ya, pelit ya. Nggak jadi berkat ya. Kabur kita. Ngapain? Dipimpin kita, ya sudah kabur ya, kan gitu. Wah, pemimpin bagusnya pemimpinnya, dia, waduh, dia jadi berkat, berdampak tuh pemimpinnya, mantap itu jadi pemimpin tuh, kita ikut, kan begitu, kan umumnya begitu. Banyak orang berbondong pada Yesus, kenapa berdampak, kan gitu. Ini yang Tuhan mau. Saudara dalam Tuhan kita buka, kita mau lihat hidup yang berdampak, kita buka di Matius 1, Matius 2 ayat 1 sampai 2. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Nah, kita lihat orang Majus ya. Kita lihat perjalanan hidup orang Majus. Matius 2 ayat 1 dikatakan gini, saudara-saudara dalam Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Saudara dalam Tuhan, cerita orang Majus yang dari timur. Orang Majus dari timur. Kalau kita lihat di peta, timurnya daripada Yerusalem itu adalah Persia. Negara Persia. Persia itu sekarang itu Iran. Iran, negara Iran. Jadi orang Majus dari Persia dan Iran. Saudaraku dalam Tuhan, dulu nggak ada yang namanya pesawat terbang, boro-boro. Mobil, boro-boro. Terus pakai apa dia ke Yerusalem? Onta. Perjalanan dari Persia yang sekarang Iran nih, ya, ke Yerusalem, ke Bethlehem, itu kira-kira 2 tahun. Perjalanan dengan onta melalui padang gurun dulu. Padang gurun, bukit-bukit, dia harus melalui itu dengan onta, itu kira-kira 2 tahun. Kita lihat ayat 11 coba, ayat 11 dari Matius 2. Apa dikatakan Matius 2 ayat 11? Ya. Matius 2 ayat 11 dikatakan gini kan. Nah, ayat 9-nya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, orang Majus maksudnya, dan lihatlah bintang yang mereka di timur, menurut mereka tiba berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat apa? Melihat apa? Anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ketika sampai orang maju, saudaraku, sampai ke tempat Yesus, dia melihat Yesus, anak itu bukan bayi itu. Perhatikan. Ketika datang pada Yesus, dilihat anak itu bukan bayi karena udah 2 tahun. Perjalanan dari Persia ke tempat Yesus tuh di Bethlehem Efrata itu 2 tahun. Ketika bintang itu ditunjukkan, bintang itu ada, orang Majus melihat bintang itu dan menunjukkan ada lain seorang raja. Dan melihat bintang itu dia jalan ikuti. 2 tahun kira-kira berhenti di tempat Yesus lahir. Dan anak itu, dilihat Yesus, anak itu, bukan bayi itu. Beda dengan orang gembala-gembala. Gembala-gembala ada di Israel. Ketika gembala menerima pemberitaan dari malaikat, lahir sang juru selamat, dia datang baru melihat bayi itu. Beda. Gembala ketika sampai Yesus, dia melihat bayi itu dibungkus lampin, itu gembala. Karena gembala ada di tanah Israel. Tapi orang Majus ada di Persia sono jauh. Perjalanan 2 tahun. Ketika dalam perjalanan 2 tahun sampai ke Yesus, anak itu udah 2 tahun. Dan kemudian kita lihat coba, ayo. Ketika dia menyimpang jalan nggak ke Herodes. Herodes kok nggak ada orang gembala itu nggak datang lagi? Itu 2 tahun. Sehingga Herodes nggak memberikan perintah bunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Betul kan? Kenapa 2 tahun? Emang 2 tahun. Bunuh pemuda anak 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Emang Yesus umur 2 tahun. Kan kita harus mengeluarkan perintah kan? Pembunuhan anak-anak 2 tahun ke bawah. Saudara dalam Tuhan, yang saya mau katakan begini. Perjalanan orang Majus dari Persia ke Bethlehem. Ini kan nggak mudah. 2 tahun. 2 tahun dengan onta melalui padang gurun. Ini kan nggak mudah. Padang gurun. Dia harus melalui masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin ada penyamun. Bisa aja penyamun. Dua nanti dia kehabisan air di jalan. Oke lah dia bawa air. Tapi kan 2 tahun. Berapa banyak dia bawa air? Untuk 2 tahun. Kita bawa setong aja habis. Jangan 2 tahun, seminggu, 2 minggu habis, sebulan, 1 tong. Semana itu bawa. Ini 2 tahun perjalanan. Makanan bagaimana? Kalau pas ada makanan, kalau di padang gurun nggak ada makanan. Air susah. Ini bicara perjalanan gitu loh. Ya. Perjalanan yang berat yang orang Majus, orang gembala-gembala ini. Para Majus ini yang dari timur ini. Para Majus itu perjalanan, ini bicara perjalanan. Maka itu bicara perjalanan bukan bahasa perjalanan pendek panjangnya perjalanan, bukan.
Tapi bagaimana perjalanan-perjalanan seperti orang Majus dari timur, perjalanan itu menjadi berkat, perjalanan itu berdampak bagi orang lain. Itu yang dimaksud gitu. Ini yang dimaksud. Orang Majus tahu gak? Dia akan naik padang gurun, dia tahu. Bukan gak tahu, dia tahu. Tahu gak dia akan mengalami masalah-masalah besar di padang gurun? Waktu dia melalui 2 tahun itu, tahu. Tapi dia melakukannya itu, perjalanan itu. Kenapa demikian? Firman Tuhan katakan gini. Dia rindu, ada kerinduan. Kalau kita baca saudara dalam Tuhan, kita baca di Alkitab tadi, ya, dia katakan gini. Matius 2 ayat 2a, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi ada kerinduan. Kenapa dia mau melakukan itu? Kenapa dia mau melakukan perjalanan yang selama 2 tahun ke padang gurun? Karena ada kerinduan dalam hati daripada orang Majus ini untuk bertemu Yesus. Firman Tuhan Matius 2 ayat 2a dikatakan, di manakah dia raja orang Yahudi bahkan itu? Di manakah dia? Ada kerinduan mencari Yesus, ada kerinduan bertemu Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita ada kerinduan bertemu Yesus dalam hati kita, kesungguhan bertemu Yesus, apapun masalah yang kita hadapi, padang gurun 2 tahun kak, apapun masih dalamnya, kita pasti ketemu sama seorang Majus. Masalahnya kan kita kadang-kadang nggak ada kerinduan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kerinduan yang sungguh-sungguh dari dalam ini loh. Itu yang dimaksud, kerinduan untuk bertemu Yesus. Kita datang ibadah, kita bersekutu, begitu ada masalah, tak, udahlah, nggak mau lagi ibadah, nggak mau lagi ibadah. 2 tahun loh, bisa aja ketika perjalanan seminggu, 2 minggu, sebulan, ada masalah di jalan, bisa aja orang Majus mundur lagi. Wah, berat amat nih perjalanan nih, buset, lihat padang gurun yang belantara yang nggak ada ujungnya dilihat tuh. Masih 2 tahun lagi kan, baru sebulan perjalanan, ini padang gurun. Yang nggak ada ujungnya, nggak kelihatan ujungnya mana tuh. Kita balik lagi, nggak ketemu Yesus. Adakah masalah yang dihadapi Majus? Pasti ada. Adakah masalah? Pasti banyak yang dihadapi. Saya percaya ketika dia sebulan 2 bulan melangkah, masalah udah ada. Masih lama kan 2 bulan kan, masih setahun berapa bulan lagi, 10 bulan lagi. Bisa gak dia mundur? Bisa. Kalau dia mau mundur, bisa. Ah, udahlah, aku nggak mau udah. Kalau masalahnya berat kali nih. Aduh, padang gurun luar biasa. Kita sekarang udah kehabisan air nih. Aduh, makanan udah habis bagaimana nih? Aduh, udah. Balik lagi. Ini kan perjalanan hidup kita kadang-kadang nih orang Kristen nih. Begitu perjalanan hidup mengalami masalah, benturan-benturan ekonomi, udah dah. Nggak mau ikut Yesus lagi, nggak mau ikut Yesus, nggak mau beribadah lagi dah. Nggak mau berdoa lagi, nggak baca firman Tuhan lagi, kan begitu. Kan banyak begitu. Sebuah perjalanan hidup kekristenan kita, dan kita kebentur ke masalah, kita balik. Udah ibadah males, ibadah nggak jawab, doanya tuh nggak jawab. Ibadah gue tetap miskin aja nih. Udah rajin ibadah kerjaan bernapas juga nih, udah capek dah, udah gue nggak mau lagi dah ibadah nih, nggak mau lagi baca Alkitab dah, berdoa males. Balik kan maju, balik, nggak ketemu Yesus. Begitu balik nggak ketemu Yesus, benar. Tuh orang Majus kalau balik nggak ketemu Yesus, nggak ketemu. Nggak ada cerita di Alkitab tentang orang Majus. Ya kan? Kalau dia balik nggak ada cerita di Alkitab tentang orang Majus, nggak ada cerita, nggak ditulis. Kalau dia balik. Tapi karena perjuangannya, karena kegigihannya, karena rinduan pada Yesus, dia ketemu Yesus. Dan itu Alkitab sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang ini ada di Alkitab. Ya, sampai Tuhan datang dia ada, kitab ini ada. Saudara bisa bayangkan beribu-ribu tahun nih. Ini ada kitab, dan tertulis di sini. Kenapa? Karena kerinduannya pada Tuhan Yesus. Yang penting kerinduan kita pada Tuhan Yesus. Kita rindu sungguh-sungguh gak datang pada Tuhan, itu masalahnya. Kalau masih setengah-setengah kita bisa balik gerak. Udah setengah perjalanan bisa aja ya, sebulan 2 bulan, udah kan 2 tahun perjalanan, udah setahun perjalanan. Waduh, gila padang gurun belantara. Bisa gak soal bayangkan, padang sana, padang gurun, nggak kelihatan orang, nggak ada ujungnya kanan kiri. Udah setahun kan,
Kan udah setahun perjalanan. Udah tinggal setahun sana. Setahun lagi kan. Udah nggak kelihatan siapa-siapa. Udah habis persediaan. Udah. Dia nahan lapar, nahan haus. Di padang gurun nahan lapar, nahan haus. Kalau malam dinginnya bukan main dinginnya. Kalau siang udah panas bukan main. Kita ada panas tadi bersusu. Panas sebentar ya betul-betul kita. Panas benar. Udah bersungut-sungut tuh panas. Baru nggak sampai seharian panas bersungut-sungut. Bagaimana kita bayangkan orang Majus dan dari timur? 2 tahun perjalanannya dari Persia ke tempat Yesus Bethlehem Efrata. Saya bisa bayangkan. Tapi karena kerinduan, sekali lagi karena kerinduan bertemu Yesus, dia tidak melihat masalah yang dihadapi. Dia nggak melihat beratnya masalah yang dihadapi. Dia tidak melihat apa yang dihadapi, tantangan dihadapi. Nggak melihat itu. Dia tetap melihat Yesus ke depan. Ini. Lihat Yesus ke depan. Sasaran. Fokus kita ke Yesus depan. Ada masalah pasti ada. Ada tantangan pasti ada. Tapi ketika fokus kita ke depan, kita maju terus. Nggak bakal mundur. Dan saya tiba waktu Tuhan kita pasti ketemu Yesus. Ketemu jalan keluar yang kita doakan. Ketemu pekerjaan yang kita rindukan. Ketemu kesembuhan yang kita rindukan pada Tuhan yang kita doakan. Ketemu kebahagiaan yang kita doakan, rindukan pada Tuhan. Ketemu. Karena kalau kita ketemu Yesus, ketemu semuanya. Yang penting kan ketemu Yesus dulu. Kita ketemu Yesus, ketemu semuanya. Karena sumber, Yesus itu sumber. Semuanya ada di dalam dia. Pekerjaan ada di dalam dia, kesembuhan ada di dalam dia. Kebahagiaan ada di dalam dia. Kita melihat saudara-saudara Majus. Ada suatu kerinduan yang sangat berjumpa Yesus. Saudara dalam Tuhan, kita lihat yang kedua. Yang kedua, kita baca Matius 2 ayat 2b. Ayat 2b-nya. Ayat 2b kan gini. Ayat 2b, Matius 2 ayat 2b. Dan kami datang untuk menyembah Dia. Pertama, ada kerinduan untuk datang pada Yesus. 2, ada kerinduan hati untuk menyembah Dia. Ada hati kita kerinduan untuk menyembah Yesus dalam kehidupan kita. Ini penting sekali gitu. Penting. Saudaraku dalam Tuhan, pengertian menyembah Tuhan ada 2. Di dalam ibadah seperti ini kita nih. Kita ibadah nih kan, kita menyembah Tuhan. Haleluya, menyembah Tuhan. Ada menyembah dalam roh, ada menyembah dalam akal budi. Kalau menyembah akal budi, ya Tuhan kami menyembah Engkau, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Itu menyembah akal budi namanya. Bahasa-bahasa akal budi, bahasa kita bahasa. Terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan, Engkau dahsyat. Itu akal budi. Kalau menyembah dalam roh ya bahasa roh. Seperti orang-orang ayat kita kasih matinya bahasa roh. Uliala masangkara masikin namo rama namo rama namo. Haleluya, rama 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 rama. Itu bahasa roh. Tapi kalau nggak bisa bahasa berikan bahasa nggak apa-apa juga, nggak harus. Oh Tuhan dengarnya bahasa roh, enggak juga, nggak ada. Kita mencatat itu. Tuhan mendengar kabudi juga, iya, menyembah kabudi Tuhan dengar. Yang penting tulus dengan hati kita, baik yang berbahasa roh maupun akal budi menyembah Tuhan. Yang penting tulus dari kita menyembah Tuhan. Tulus menyembah untuk keluar dari hati kita kepada Tuhan. Itu yang penting. Tuhan melihat hati, bukan melihat gaya juga, bukan. Boleh juga begini, boleh. Walaupun gayanya gini boleh, silakan. Tapi Tuhan melihat hati kita, kesungguhan kita, apa Tuhan. Tuhan nggak melihat juga bahasa roh. Kalau bahasa roh kan semua karunia. Karena juga nggak bisa bahasa roh. Tapi jangan berkecil hati yang nggak bisa bahasa roh. Tuhan mendengar bahasa Indonesia juga dengar, nggak bahasa Batak juga boleh. Boleh, bahasa Batak juga apa-apa. Bahasa Indonesianya, bahasa Kabudi kan bahasa Indonesia. Bukan bahasa pengertian bahasa Kabudi, bukan bahasa Indonesia aja. Bahasa Batak juga boleh, maksudnya. Ya kan bagaimana orang tua kita nggak bisa
bahasa Indonesia, ya bahasa Batak didengar doanya, ya kan. Kalau doa mama, kalau doa kan bahasa Batak. Ma doain mah bahasa Batak, kayak doain. Ingat dulu tuh mama tuh. Mintain doa. Saya kalau ketemu orang tua minta doa orang tua mulu tuh. Taruh tangannya kepala. Ma doain mah, taruh di kepalanya nih mama. Bahasa Batak mulu ya, amin amin aja dah. Amin amin. Yang Tuhan dengar pasti Tuhan tahu bahasa Batak, emang Tuhan nggak ngerti bahasa Batak apa. Bahasa Batak mulu kalau doa. Ya kita aminin baru Tuhan dengar. Nah, Tuhan pasti ngerti bahasa Batak, masa nggak ngerti. Ngerti amin, ini bener. Doa ini berkati kan gitu. Penyembahan dan akal budi, bahasa Indonesia tadi, puji Tuhan, haleluya. Yang bisa bahasa roh silakan bahasa roh, nggak apa-apa. Yang nggak bisa bahasa roh jangan mengejekkan bahasa roh. Yang bahasa roh jangan mencilkan dia bisa bahasa roh, nggak boleh. Firman Tuhan katakan, aku bisa bahasa lu, nggak dengar doa lu, nggak dengar doa lu. Mana ada ayat nggak dengar doa? Emang mesti bahasa roh baru dengar? Nggak ada ayatnya. Menghakimi, malah ngomong gitu nggak dengar. Kalau ada yang ngomong gini, lu nggak dengar doa lu bahasa Indonesia, Tuhan dengar bahasa roh, ya lu pasti lu yang nggak dengar. Yang begini yang nggak dengar. Tuhan dengar doa kita, mau bahasa roh, bahasa Indonesia, bahasa akal budi silakan aja. Jadi penyembahan ada dua, akal budi ya. Ya seperti itu penyembah ya, baik di rumah kita atau sini kita ada menyembah Tuhan ya, haleluya. Tadi bahasa akal budi silakan ya. Nah, Tuhan itu penyembahan. Penyembahan yang kedua, pengertian penyembahan yang kedua saudara dalam Tuhan, kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Karena firman Tuhan katakan 2 Korintus 3, 2-3, karena kita ada surat Kristus yang terbuka. Kita semua nih anak-anak Tuhan, orang diselamatkan ya. Ini kita orang percaya, kita ada surat Kristus yang terbuka. Kita terbuka dimanapun berada, di kantor kita, di tempat usaha kita, di tempat kerjaan kita, di tempat studi kita, dimanapun kita berada, kita seperti surat Kristus terbuka. Orang tahu nih orang Kristen nih, tahu. Ini orang Kristen kelakuannya kok gini, kelakuannya gini, tahu lah. Surat Kristus yang terbuka, firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di Korintus 4 ayat 12, jadi teladan bagi orang lain. Kenapa kita mesti harus teladan? Kita surat Kristus yang terbuka. Kita dibaca orang dimanapun kita berada, entah di pekerjaan kita, di kantor kita, di lingkungan kita, di tempat studi kita. Kita dibaca oleh semua orang. Hati-hati maka itu. Itu sebabnya Paulus pada Timotius dan jemaatnya dikatakan daya teladan bagi banyak orang. Ini surat pada Timotius bukan hanya kepada Timotius ditujukan, bagi semua orang jemaat. Sampaikan kepada jemaat. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi semua orang. Teladan dalam apa? Perkataan. Teladan dalam apa? Tingkah laku. Teladan dalam apa? Kasih. Teladan dalam apa? Dalam kesetiaan. Teladan dalam apa? Dalam sucian. Teladan, saudaraku dalam Tuhan. Jadi perjalanan hidup kita ini itu menjadi teladan gitu loh. Bukan panjang pendeknya, bukan umur pendek atau panjang umur kita. Itu kan terserah Tuhan, mau panjang umur, mau pendek umur. Kan Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Kualitas hidup itu dalam Tuhan bukan karena panjang umurnya, sekian 80-90 tahun. Bagaimana umur kita yang ada sama kita ini berkualitas gitu loh. Mau pendek umur kita, mau panjang umur kita, di dalam perjalanan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam hidup kita berdampak bagi orang lain. Ini yang penting. Ini sebabnya tadi dikatakan Paulus kepada jemaat, kepada Timotius dan jemaatnya, dia teladan. Teladan dalam perkataan. Hati-hati perkataan kita. Mati hidup dikasih lidah. Jangan perkataan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena perkataan kita orang lain lemah. Bagaimana dia teladan? Bagaimana perjalanan hidup kita menjadi dampak kalau begitu, menjadi berkat? Kan nggak jadi berkat. Kalau ada perkataan kita orang lain dia jatuh, lemah. Bukan dia semangat orang lain, perkataan kita dia lemah dia. Dia kabur tuh, nggak ibadah lagi lah. Ini perkataan dia nih, menjatuhin. Gitu. Kan kasihan, gitu loh. Itu kan itu dia lemah perkataannya nih. Dia nggak datang lagi ke gereja, iya nih, dia perkataan dia lemah karena perkataan.
ingin memakan orang lain. Menjadi berkat perjalanan hidup kita kalau begitu. Jadi teladan firman Tuhan dalam perkataan, tingkah laku juga, tingkah laku kita. Ini bicara karakter etika, nih bicara etika, ya, sopana, ya, menghargai orang lain. Ini bicara menghargai juga sih ada, menghargai orang lain. Ya, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan orang lain, hargai orang lain. Ya, Tuhan katakan, kalau kamu dihargai, hargai dulu orang lain. Kalau kau dihargai, kita mau dihargai, tapi kita nggak mampu menghargai orang lain, tidak menghargai orang lain. Tingkah laku kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini banyak juga seperti ini. Bagaimana perjalanan hidup kita menjadi berkat kalau seperti itu? Nggak dia teladan, baik dalam perkataan tadi maupun dalam tingkah laku. Teladan juga dalam kasih, ya kan? Mampu kita mengasihi orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ini penting. Dan firman Tuhan katakan gini, kita berkata aku mengasihi engkau Allah, tapi sama saudara sendiri benci. Nggak bisa begitu. Bagaimana kita mengatakan mengasihi Allah, bagi orang dilihat aja kita benci, nggak mengasihi, nggak mengampuni. Tuhan katakan bohong. Firman Tuhan katakan bohong, jahat. Kita berkata Tuhan aku mengasihi engkau. Wah elah kau ini kan, wah lah ibadah atau di rumah. Ibadah mengasihi engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau. Begitu sama saudara sendiri. 4 gue lihat dia. 4 gue lihat gitu. Menjengkelkan 4 gue. Nggak mau ketemu gue. Bahkan ada orang yang saya mati juga kesel. Udah mati orangnya juga udah tetap aja menyimpan kesalahan gitu Pak. Kesel, gak mau gitu. Nggak mau lihat dia udah mati, nggak mau masih menyimpan dendam bagi yang orang udah mati. Ada seperti itu. Bayangin gitu. Kalau kita seperti itu bagaimana kita menjadi teladan, bagaimana menjadi berkat dalam perjalanan hidup kita ini. Entah perjalanan hidup kita cuma umur 30, 40, 50 berapa, itu bukan masalah gitu loh. Memang menurut firman Tuhan katakan, masa 70 tahun. Setelah itu kesusahan, 80 tahun susah. Bukan masalah panjang pendek umur kita. Bicara perjalanan hidup bukan masalah panjang pendek umur kita, bukan. Bagaimana umur yang Tuhan berikan anugerahkan bagi kita ini sekarang ini boleh menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain, itu penting. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kita jadi teladan, juga dalam kasih, mampu mengampuni orang lain, jangan naruh dendam bagi orang lain, jangan naruh akar pahit bagi orang lain. Tapi dia udah fitnah kita, mau fitnah udahlah, lepasin aja pengampunan, belajar, sehingga jadi teladan. Ya. Harus begitu. Dan saya belajar untuk itu, bukan hanya ngomongan. Saya juga belajar bagaimana waktu diganggu kan gitu kan, ditekan begitu, nggak ada sama sekali bencian, nggak ada kok bencian masih nggak ada, udah selesai. Kita apa? Nggak ada menyimpan jangan, nggak ada. Lepaskan pengampunan. Ngapain kita bawa dendam, kita bawa kebencian dalam hidup, terus kita bawa dalam hidup kita? Enggak jadi berkat. Teladan dan kesetiaan, ya. Ada satu lagi, ada firman Tuhan katakan harus teladan juga dalam kesetiaan. Kesetiaan apa? Terutama kesetiaan juga suami istri, kesetiaan apa juga dalam pekerjaan, kesetiaan apa dalam pelayanan. Banyak nih pengertian kesetiaan. Di dalam suami istri juga ada kesetiaan masing-masing, baik suami dengan istri. Dalam juga pekerjaan di kantor setia, dalam pekerjaan di kantor. Dalam pelayanan juga setia, dalam pelayanan juga setia, ya kan? Sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan mesti setia dalam pelayanan. Biar dia teladan, biar hidup kita jadi berkat. Kalau kita nggak setia, bagaimana jadi berkat bagi orang lain? Ini orang Kristen nih kerja, tapi aduh kerjaannya nggak beres-beres. Lah, bagaimana teladan? Ini orang Kristen nih, yang studi nyontek mulu nih, repot kan? Ini orang Kristen nih, kerja korupsi mulu. Nah, korupsi bagaimana teladan? Bagian jadi berkat korupsi mulu.
rubah bon-bon gitu, aduh, nyolong-nyolong gitu, bagian jadi berkat. Di dalam perjalanan hidup ini nggak jadi berkat. Ya kan? Tuhan tahu, nggak tahu bos ya, Tuhan tahu. Dia itu menimbulkan karakter kita, hati-hati. Ketika kita ya kerjanya rubah bon, kerjanya mencuri, kerjanya menipu, korupsi, itu bisa jadi karakter yang nggak bagus. Kebawa di tengah-tengah masyarakat, kebawa dalam rumah tangga kita. Dan pastinya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi kesetiaan dan kesucian, saudara dalam Tuhan. Kesetiaan dan kesucian. Bicara suci, bicara kudus. Bicara kudus itu bicara dipisahkan dari dunia. Jadi maksudnya kita dikuduskan, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari ala dunia, dari perbuatan dunia, apa pencabulan, pertengkaran, perpecahan, itu maksudnya gitu loh. Jadi teladan kesucian itu bukan hanya bicara perzinahan, tapi kita juga bicara apa? Bicara tadi, hal dunia tadi, pertengkaran, perpecahan, perselisihan. Ini mesti kita hindari. Bisa mesti teladan hal ini. Kita tidak hidup dalam perpecahan, tidak dalam pertengkaran, tapi hidup dalam kedamaian. Ini saudara dalam Tuhan. Inilah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Kita mesti pahami itu. Di dalam perjalanan hidup kita, ini yang Tuhan mau. Bukan hanya perjalanan hidup kita pagi sore, bukan. Tapi dalam hidup kita, entah itu hidup kita panjang atau pendek, itu nggak soal. Tapi bagaimana perjalanan hidup kita diisi hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Dan perjalanan hidup di siang, ya, bagaimana yang menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam hidup kita menjadi berkat, berdampak pada orang lain. Ini yang penting saudara dalam Tuhan. Mari kita pahami. Dimanapun kita sekarang berada dalam perjalanan hidup kita. Mungkin dikit, ada yang masih setengah. Ada masih 3/4 katakan gitu. Seperempat mungkin perjalanan, katakan masih seperempat. Misalnya, kita nggak tahu emangnya. Nggak bicara muda atau tua, nggak tahu juga, katakanlah kita masih seperempat kita, masih 3/4 lagi. Ada yang setengah, masih setengah lagi. Ada yang 3/4, masih seperempat lagi. Apapun dalam hidup kita, yuk, mari, saudara dalam Tuhan, kita isi perjalanan hidup kita ini, mulai dari sekarang, agar perjalanan kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Perjalanan hidup kita ini boleh berdampak bagi orang lain. Biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam hidup kita. Amin, amin. Tuhan berkati ya. Amin. Yuk kita doa.